Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari SMA Negeri 98 Jakarta pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi biologi tentang sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi. Semua sistem organ tubuh dapat bekerja secara harmonis disebabkan oleh adanya sistem yang dinamakan sistem koordinasi. Sistem ini memiliki tugas untuk menerima rangsang, kemudian meneruskannya ke alat koordinasi, sehingga menentukan tanggapan. Dalam sistem koordinasi, diperlukan 3 komponen agar fungsi koordinasi dapat berlangsung, yaitu reseptor, konduktor, dan efektor. Sistem yang satu ini juga mencakup sistem saraf, alat-alat indera, dan sistem hormon atau endokrin. Kerja sistem koordinasi dibutuhkan oleh makhluk hidup setiap saat. Pada beberapa hewan, sistem koordinasi sangat bermanfaat untuk mempertahankan hidup. Mau tahu penjelasan lanjutnya tentang sistem koordinasi? Simak sampai habis yuk! Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan mengenai sistem koordinasi, maka yuk sekarang kita bahas subbab yang pertama, yaitu sistem syaraf. Sistem syaraf sendiri merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Setelah itu, sistem syaraf memiliki 3 fungsi, di mana fungsi pertama merupakan input sensori atau menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, deintegrasi atau otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan menghasilkan kembali respon yang dihasilkan. Dan ini nih yang terakhir. Yang terakhir itu ada output motoris atau mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai susunan sistem syaraf manusia, di mana sistem syaraf manusia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada sistem syaraf pusat dan yang kedua ada sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf pusat dilindungi oleh selaput Meninges, yang selaput Meninges itu terdiri atas durameter atau lapisan terluar dan melekat pada tengkorak. Yang kedua, dia juga terdiri atas arachnoid atau lapisan tengah, dan piameter atau lapisan terdalam yang sangat tipis dan mengandung banyak sel darah. Antara lapisan arachnoid dengan piameter, terdapat ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal, di mana cairan ini berfungsi sebagai pelindung gesekan antara otak dengan tengkorak dan sumsum tulang belakang dengan ruas-ruas tulang belakang. Sistem syaraf pusat dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sekarang kita akan membahas tentang otak. Otak sendiri merupakan pusat saraf utama karena berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh. Nah, otak ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada otak besar atau cerebrum. Yang kedua ada otak depan atau diencephalon. Yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalon. Yang keempat ada otak kecil atau cerebellum. Yang kelima ada jembatan Farol atau pons Faroli. Dan yang terakhir itu ada sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar berfungsi dalam pengaturan semua aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Cerebrum ini terdiri atas 2 belahan, di mana setiap belahan terdiri atas 4 lobus, yaitu
lobus frontalis atau pengendali gerakan otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual, lobus occipitalis atau pusat penglihatan, lobus temporalis, pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap, serta lobus parietalis atau pengatur perubahan pada kulit dan otot. Yang kedua, ada otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri atas talamus dan hipotalamus, di mana talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan, dan hipotalamus berfungsi sebagai pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalon yang berfungsi dalam mengatur gerak refleks mata, juga berfungsi mengontrol pendengaran. Yang keempat, ada otak kecil atau cerebellum yang merupakan pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Di bawah dari otak kecil atau cerebellum, terdapat jembatan Farol atau pons Farolli yang berfungsi menghantarkan impuls-impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Bagian otak yang satu ini juga berfungsi dalam menghubungkan otak besar dan otak kecil. Yang terakhir dari otak itu ada sumsum lanjutan atau medula oblongata yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata berfungsi dalam mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar bersin, bersendawa, batuk, muntah, serta gerak alat pernafasan. Yang kedua, dari sistem saraf pusat, itu merupakan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Medula spinalis memiliki dua fungsi, di mana fungsi pertama menghantarkan impuls dari dan ke otak, dan yang kedua mengendalikan gerak refleks. Selain sistem saraf pusat, yang termasuk dari susunan sistem saraf manusia, yang kedua itu juga ada yang dinamakan sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial berasal dari otak dan berjumlah 12 pasang. Dan saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang yang berjumlah 31 pasang, terdiri atas 8 saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 saraf pinggul, dan yang terakhir 1 pasang saraf ekor. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatik atau saraf sadar dan juga saraf otonom atau saraf tidak sadar. Saraf somatik berfungsi untuk mengatur gerakan yang disadari. Contoh dari gerakan yang dilakukan oleh sistem saraf somatik adalah gerakan kaki melangkah menuju suatu tempat, gerakan tangan memasukkan makanan ke dalam mulut, dan gerakan kepala menoleh saat dipanggil. Setelah itu, sistem saraf otonom itu berfungsi dalam mengendalikan gerak organ-organ yang bekerja secara otomatis. Seperti contohnya ada otot pada jantung, yaitu otot polos pada lambung, usus, pembuluh darah, dan juga kelenjar. Apa itu sel syaraf atau neuron? Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya
dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan daripada beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon. Fungsi utamanya adalah menghasilkan hormon melalui kelenjar untuk mengatur fungsi-fungsi organ dalam tubuh. Oh, fungsi utama. Maksudnya sistem endokrin ini ada fungsi lain. Sudah tentu saja ada dan masih banyak lagi fungsinya. Apa saja fungsi sistem endokrin? Fungsinya untuk homeostatis, mengawal tekanan dan gula darah, pencernaan dan kematangan seksual dan reproduksi. Tadi saya bicara tentang kelenjar kan? Lalu apa itu kelenjar? Kelenjar adalah sekelompok sel yang mengeluarkan zat kimia atau hormon. Sekarang mari kita lihat jenis-jenis kelenjar dan fungsinya. Pineal menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf dan merembeskan beberapa hormon penting, termasuk melatonin yang penting untuk perkembangan organ vital. Hipotalamus, bagian dari otak manusia yang mengawal rembesan hormon dengan melepaskan zat kimia yang berbeda ke kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis, sangat penting untuk pertumbuhan, perkembangan mental, dan reproduksi serta mengawal sebagian besar sistem endokrin. Tiroid, melepaskan hormon yang mengawal metabolisme dan mengatur cara tubuh untuk menggunakan tenaga. Timus, berperan untuk sistem pertahanan badan, terutama kepada anak-anak. Pankreas, melepaskan insulin yang diperlukan badan untuk metabolisme gula. Kelenjar adrenal, mempengaruhi badan untuk menggunakan tenaga dan melepaskan hormon adrenalin ketika berada di bawah tekanan. Ovarium, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan pada sistem reproduksi wanita dan membantu melepaskan sel telur. Testis, melepaskan hormon testosteron pada sistem reproduksi lelaki untuk menghasilkan sperma. Kelenjar hipofise terletak di dasar tengkorak dan memiliki peranan penting dalam sekresi hormon. Terdiri dari dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Kelenjar tiroid, yaitu kelenjar yang terletak di depan leher dan berfungsi untuk mengatur hormon. Kelenjar paratiroid, kelenjar yang melekat pada tiroid ini terbagi dalam 4 bagian dan menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Kelenjar timus, terletak di depan dada, dengan tinggi seperti trakea dan berfungsi menghasilkan limfosit. Kelenjar adrenal, kelenjar ini terbagi 2, memiliki fungsi mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam, mengatur metabolisme lemak, serta berfungsi untuk konstriksi pembuluh darah dan relaksasi bronkus.
Kelenjar pankreas. Kelenjar ini juga terbagi dua, yaitu alfa dan beta. Alfa berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon, sementara beta menghasilkan hormon insulin. Kelenjar kelamin. Kelenjar ini juga terbagi dua, yaitu testis pada pria yang menghasilkan testosteron dan ovarium pada wanita yang menghasilkan estrogen. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem indera. Pada sistem indera terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui apa itu sistem indera. Yang kedua, mengetahui apa fungsi sistem indera. Yang ketiga, mengetahui cara kerja dari sistem indera. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dari sistem indera. Sebenarnya apa sih pengertiannya? Jadi, sistem indera adalah bagian dari sistem syaraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Bahasan yang selanjutnya yaitu bagian-bagian dari sistem indera. Yang pertama, indera peraba. Selain sebagai alat ekskresi, kulit juga sebagai alat indera peraba. Pada kulit terdapat beberapa organ penginderaan khusus yang disebut reseptor. Ada 5 macam reseptor pada kulit, yaitu reseptor yang khusus menanggapi rangsangan yang berupa sentuhan, tekanan, sakit, panas, dan dingin. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kulit. Pada kulit terdapat kelenjar minyak, otot arektor pili, folikel rambut, saraf, jaringan ikat, kelenjar keringat, jaringan adiposa, pembuluh darah, saluran kelenjar keringat, pori keringat, dan rambut. Yang kedua, ada indera pengecap. Lidah merupakan organ yang tersusun dari otot. Permukaan lidah dilapisi oleh lapisan epitelium yang banyak, mengandung kelenjar lendir, dan reseptor pengecap berupa tunas pengecap. Selanjutnya yaitu bagian-bagian lidah. Lidah pada dasarnya mampu untuk mengecap 4 jenis rasa, yaitu rasa manis pada ujung lidah, rasa asin pada samping lidah bagian ujung, rasa asam pada samping lidah bagian pangkal, dan yang terakhir rasa pahit pada pangkal lidah. Jenis-jenis papila. Yang pertama, papilla filiformis. Berbentuk seperti benang halus, banyak terdapat pada bagian depan lidah. Yang kedua, ada papilla fungiformis. Berbentuk tonjolan seperti kepala jamur, banyak terdapat pada bagian depan lidah dan bagian tepi lidah. Yang ketiga, papilla circumvallata. Tersusun bulat, berbentuk seperti huruf V terbalik di belakang lidah yang berjumlah 7-9 buah. Yang ketiga, ada indera pendengaran. Telinga merupakan organ yang berfungsi untuk mendengarkan suara atau bunyi. Suara yang dapat didengar berfrekuensi antara 20-20.000 getaran per detik atau hertz. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Cara kerja telinga. Suara yang kita dengar akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian sampai ke gendang telinga, sehingga membuat gendang telinga bergetar. Getaran ini diteruskan oleh 3 tulang pendengaran ke tingkap jorong dan diteruskan ke rumah siput. Di dalam rumah siput, cairan limfe akan bergetar sehingga merangsang ujung-ujung syaraf pendengaran dan menimbulkan impuls saraf yang ditunjukkan ke otak. Di dalam otak, impuls tersebut akan diolah sehingga kita bisa mendengar dan mengenali suara tersebut.
Yang keempat, indera penciuman. Hidung adalah alat indera yang menanggapi rangsangan berupa bau dan zat kimia yang berupa gas. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau. Setiap sel pembau mempunyai rambut-rambut halus atau cilia olfactory. Selanjutnya, ada bagian-bagian hidung. Yang pertama, ada serabut saraf pembau atau olfactory. Ada tulang hidung, serabut saraf ke otak, lendir, dan yang terakhir ada silia saraf pembau. Nah, selanjutnya ada cara kerja hidung. Pertama, bau dihasilkan dari rangsangan kimia yang berupa gas. Selanjutnya, gas tersebut akan merangsang sel-sel olfaktori sehingga impuls dari saraf olfaktori bergerak menuju otak. Lalu, impuls tersebut diartikan sebagai pembau. Nah, saraf pembau tidak akan menanggapi rangsangan aroma yang terus-menerus diterima dalam waktu yang lama. Dan saraf tersebut akan aktif apabila mendapat rangsangan aroma yang lain. Yang kelima, indera penglihatan. Mata berfungsi untuk menerima rangsangan berupa cahaya, karena di dalamnya terdapat reseptor penerima cahaya yang disebut fotoreseptor. Dinding bola mata terdapat 3 lapis, yaitu sklera, koroid, dan retina. Selanjutnya ada bagian-bagian mata. Bagian-bagian mata terdiri atas otot bersilia, lensa, kornea, pupil, iris, ada sklera, koroidea, retina, vena, arteri, dan juga saraf optik menuju otak. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara kerja mata. Mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Jika tidak ada cahaya yang dipantulkan benda, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Proses mata melihat benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan melalui pupil. Selanjutnya, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Dan daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Dan pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan dikenal oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Sekian dari video kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.